Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fitriani. Saya CPNS dari gelombang 5, angkatan 15, kelompok 4 di lingkup Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di instansi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai resume berorientasi pelayanan. Ini adalah tugas individu saya di agenda kedua. Definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berikut ini adalah beberapa panduan perilaku dalam berorientasi pelayanan publik. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, tentunya selalu melakukan perbaikan. Adapun materi inti pokok yang berorientasi pelayanan terdapat 3. Yang pertama adalah konsep pelayanan publik, kedua adalah nilai berorientasi pelayanan, dan yang ketiga adalah kode etik pelayanan. Prinsip dalam pelayanan publik terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Yang ketiga adalah responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat adalah tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima adalah mudah dan murah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Yang keenam adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. 7 adalah aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan adalah akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir adalah berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Berikut ini adalah 6 pelayanan publik yang berkualitas untuk mencapai layanan yang prima. Yang pertama adalah komitmen pimpinan, yang kedua adalah penyediaan layanan harus tersedia sesuai dengan standar, yang ketiga adalah standar pelayanan, yang keempat adalah pengaduan masyarakat, yang kelima adalah pengembangan SDM, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Untuk mencapai pelayanan prima, berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menyapa dan memberi salam, yang kedua adalah ramah dan senyum, yang ketiga cepat dan tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya, yang keempat selalu mendengar dengan sabar dan aktif, yang kelima berpenampilan yang rapi,
Keenam, mengucapkan terima kasih. Ketujuh, mengingat nama pelanggan. Dan yang terakhir, perlakuan pelanggan yang baik. Hal fundamental dalam pelayanan publik terdiri dari 4 item. Pertama adalah hak warga negara, di mana pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, berasal dari pajak, karena pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga adalah kemajuan bangsa. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, perlindungan warga negara. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Berikut ini adalah keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan prima, yaitu dalam hal penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, serta penyampaian dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan customer. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Doing something better and better. Terima kasih, saya ASN, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.